Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas bab kedua untuk muatan pelajaran PLBJ dengan materi ondel-ondel ciri khas Betawi. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, mampu menyebutkan keragaman cenderamata ondel-ondel. Kemudian yang kedua, mampu membedakan ondel-ondel laki-laki dan perempuan dengan benar. Di sini ada gambar ya, seperti yang kita lihat. Zainab dan Laila mendapat tugas prakarya dari sekolah. Mereka diberi tugas membuat cenderamata ondel-ondel. Lengkap sekali alat dan bahan yang mereka siapkan. Misalnya, botol bekas minuman, gunting, kain perca, bulu ayam, pewarna, lem, bola kecil, spidol hitam, dan kelereng. Mereka bekerja untuk membuat cenderamata sepasang ondel-ondel, laki-laki dan perempuan. Mereka membagi tugas untuk membawa alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Keduanya sangat kompak dan membagi tugas dengan adil. Nah, ini Zainab, kemudian ini Laila. Mengenal boneka ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan pertunjukan rakyat Betawi yang menyimbolkan leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Awalnya, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Namun dengan seiring perkembangan zaman, ondel-ondel menjadi pertunjukan rakyat yang menghibur. Ondel-ondel sering dipertunjukkan untuk menyemarakan pesta rakyat, penyambutan tamu kehormatan, arakan pengantin sunat, atau acara pernikahan. Konon boneka raksasa dahulunya sering diarak keliling kampung oleh warga Betawi. Ternyata awalnya ondel-ondel disebut barongan. Namun tak ada yang tahu pasti arti kata tersebut. Seorang narasumber selaku pengamat seni dan budaya menyebutkan bahwa dahulunya ondel-ondel memiliki nama barongan. Sama halnya seperti barongan Bali, barong Landung, barongan Jawa Tengah, dan barongan dari negeri Cina yaitu barongsai dan lionsai. Namun apabila ditelaah lebih dalam, besar kemungkinan istilah ondel-ondel muncul karena permainan kata semata, di mana muncul pengulangan kata ondel menjadi ondel-ondel, dikarenakan ingin menyebut sepasang boneka raksasa itu secara berpasangan. Serta fitrahnya juga orang Betawi yang terkenal dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos, tetapi tanpa makna yang jelas. Menyebutkan keragaman cenderamata ondel-ondel. 1. Bentuk cenderamata ondel-ondel. Nah, ini bagian atau contoh gambar dari cenderamata ondel-ondel sepasang laki-laki dan perempuan. Bentuk cenderamata ondel-ondel sangat bervariasi. Ada yang kecil, besar, pendek, tinggi, dan lucu. Melihat ondel-ondel, semua pasti senang karena bentuknya yang unik dan beragam. Tidak saja penduduk Jakarta, bahkan penduduk Indonesia lainnya pun mengaguminya. 2. Membedakan cenderamata ondel-ondel laki-laki dan perempuan. Cenderamata biasanya harus memiliki ciri khas yang menggambarkan keunikan daerah masing-masing. Ciri khas tersebut menggambarkan kebudayaan daerah setempat. Rasa tertarik pada keunikan budaya daerah menjadikan kita ingin memiliki atau membeli cenderamata sebagai kenangan. Berikut jenis warna wajah boneka ondel-ondel. Yang pertama, wajah warna ondel-ondel berwarna putih menggambarkan perempuan yang tersenyum. Nah, di sini ya, contohnya kita lihat ya, ada gambar. Jadi kalau warnanya putih menggambarkan perempuan yang tersenyum.
Yang kedua, wajah warna ondel-ondel berwarna merah menggambarkan laki-laki yang perkasa. Nah, ini gambarnya. Berwarna merah menunjukkan laki-laki yang perkasa. C. Membuat cenderamata ondel-ondel. 1. Alat dan bahan. Yang pertama adalah kita harus menyediakan kok bulu tangkis, kain flanel dan kain batik bekas. Ketiga, gunting. Keempat, pensil. Kelima, jarum. Keenam, benang. 7 lem. 8 manik-manik. 9 spidol. 10 mata-mataan. 11 benang wol. 12 jarum pentul. Semua ini harus kita sediakan tanpa harus ada yang kita kurangi, karena semuanya bermanfaat dan digunakan pada saat kita membuat cenderamata ondel-ondel. Kemudian yang kedua, cara membuatnya setelah alat dan bahannya sudah kita sediakan. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama, langkah pertama adalah potong kain batik bentuk seperti baju sesuai ukuran kok yang ditempelkan. Jadi kain batik yang kita miliki yang sudah disediakan dipotong sesuai dengan ukuran kok, kemudian kita tempelkan. Langkah pertama, kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Potong kain flanel sesuai ukuran bagian atas kok dan jahit memakai benang. Nah, ini dipotong, kemudian kita jahit sesuai ukuran. Yang ketiga, jahitlah lengan ondel-ondel pada baju ondel-ondel. Nah, ini lengannya ya. Kita jahit dengan bajunya yang sudah kita tempel sebelumnya. Keempat, pasangkan baju ondel-ondel pada bagian atas kok. Nah, tadi bajunya di bagian yang kedua kita potong bahan kain flanelnya, kemudian kita pasang tangannya. Kemudian yang keempat, ketika tangan kanan dan kirinya sudah terpasang, maka kita pasang kain flanelnya berupa baju yang sudah kita jahit sebelumnya, dimasukkan ke kok yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan batik. Kemudian yang kelima adalah buat pola lingkaran memakai pensil di kain flanel yang berwarna lainnya. Jadi di sini ya, dikasih warna menggunakan pensil di kain flanel yang berwarna lainnya. Kemudian yang keenam adalah potong benang wol sepanjang yang diinginkan dan digulung-gulung, lalu ikat di bagian tengah benang wol yang sudah tergulung. Jadi kita gulung jadinya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah hiaslah bagian wajah boneka ondel-ondel dengan memasang mata-mataan pada wajah ondel-ondel. Jadi ini mata-mataan yang bisa kita beli ya di tempat toko perlengkapan jahit ya. Nah, semuanya sudah kita hias dengan menggunakan mata-mataan, kemudian ada kita warnai, kemudian ada jarum pentul. Nah, ini gunanya jarum pentul. Lalu kain flanel kembali ya, sebagai ini tambahan aja, sebagai tutup kepalanya. Dan ini adalah boneka cenderamata ondel-ondel yang terbuat dari kok bulu tangkis, baik laki-laki maupun perempuan. Nilai positif yang terkandung dalam membuat cenderamata ondel-ondel. Nilai positif yang terkandung dalam membuat cenderamata ondel-ondel bukan saja dirasakan bagi yang membuatnya, namun juga bagi yang menerima atau mendapatkannya. Berikut beberapa nilai positif dari membuat cenderamata ondel-ondel, antara lain: pertama adalah kebanggaan, bangga kita bisa membuatnya, kemudian kita bisa memberikan kepada orang lain. Kemudian ada keindahan, di sini ada nilai keindahan karena kita sudah membuatnya dengan segala kemampuan potensi yang ada pada kita, bernilai keindahan. Telitian, kemudian kebersamaan, gigih, dan pantang menyerah. Inilah hal-hal positif yang terdapat pada saat kita membuat cenderamata ondel-ondel. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut
terdiri dari 4 soal, di mana soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Selamat mengerjakan, selamat menjawab. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada bab kedua dengan muatan pelajaran PLBJ. Dengan mudah-mudahan kamu setelah menyaksikan video ini kamu dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.